The committee asked me for this topic, intercultural skill for the job interview. Why? Why I like this topic? Why I like these intercultural skills? That's because our study program is business English. Now, business English study program in Indonesia just only two in Indonesia. That is Politeknik Surabaya, Ubaya, Politeknik Ubaya, and Politeknik Bengkalis. Politeknik Bengkalis also learn from us. So we have just only two. Now, why business English? Because this combination, you can learn English skill and you can apply your knowledge, your skill in the business fields. Jadi keunikannya dari jurusan ini ada dua, Anda kalau sekolah fakultas ekonomi hanya tahu bisnisnya, Kalau masuk sastra Inggris hanya Inggrisnya. Ini dua-duanya, Anda dapat dua-duanya dan bisa dipakai di dalam bekerja. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena banyak alumni kita, banyak alumni jurusan ini Pak Singgi, mohon maaf Pak Singgi, mute Pak, suaranya nggak keluar Pak. Oke. Ya, mengapa saya bicara topik ini? Karena sudah banyak alumni daripada jurusan bahasa Inggris bisnis ini berkiprah, berkarya di mancanegara. For instance, in Malaysia, Japan, Thailand, Australia, and you can see the YouTube, bisa nanti tanya Pak Yeri YouTube-nya alumni yang kerja di luar negeri. Nah, itu luar biasa. Mereka bisa berkarya di sana. Tentunya melalui interview, Jadi pintu masuknya harus sukses dalam interview. Okay, now today I would like to share with you on this my topic. Can Hildan share the slide, please? Yes, thank you, Hildan. Can you make enlarge the screen? Yes. Hello, everybody. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Now the next slide. Okay. Oh no. Don't give this slide. We come to the cover first. Okay. I would like to ask you a question. You actually have know already. What is the purpose of the job interview? Can anybody would like to answer? What is the purpose? What is the aim? What is the objective of job interview? I saw here there is some name, Helena, is Helena here? Or Jessica? Okay, or anybody, can you give the answers, please? So we can get the interactive. What is the purpose of job interview? Apa tujuannya interview pekerjaan ini? Suppose you are the applicant. Okay, Veronica, thank you to get a job. Untuk mendapatkan pekerjaan. Very good. Okay. Hilda, can you see the slide, please? Jadi saya akan memberikan satu kalimat saja, untuk yang mudah. The purpose of job interview is finding the right man, the right person, on or in the right place, on the right job. Jadi orang yang cocok untuk pekerjaan tertentu. Nah, itu melalui interview.
Ya, jadi kalau Anda melamar, you have the application, job application, and then you apply, lalu dipanggil untuk interview. Nah, itu sudah mulai ada peluang untuk apakah saya ini cocok di posisi atau di pekerjaan yang ditawarkan. Ya, oke. Misalnya pekerjaannya mengenai apa? Ya, jadi kalau lulusan Business English ini bisa jadi untuk staff atau manajer di export import, ya, di public relation, untuk translator, ya, untuk di customer service, ya, banyak sekali, ya. Nah, saya kasih contoh saja. Kalau saya pagi hari ini saya memberi contoh, kalau ada perusahaan yang mau interview Anda untuk job export import staff, ya. Nah, staff export import tentunya ada hubungan dengan luar negeri. Nah, kalau itu hubungan dengan luar negeri, mancanegara, tentunya interviewnya pakai bahasa Inggris, ya. Dan Anda harus tahu, ya, kalau yang menginterview itu ternyata orang Inggris atau orang Australia, orang mana, Anda mengerti budayanya, ya, supaya berhasil interview Anda. Ya, kalau makin Anda bisa menyesuaikan, itu makin baik, ya. Oke, slide berikutnya. Anda lihat di sini, ya, pada slide berikutnya ini, ya, kata standar, ya, standar itu artinya apa? Kalau standarnya 3, jadi requirements, ya, ability, knowledge, skill required. Jadi kemampuan yang diminta itu misalnya 3, standarnya 3. Nah, kalau Anda bisa memenuhi itu, nah itu Anda punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan ini, ya. But if it is under standard, ya, kalau di situ ada grafiknya yang 2, ya, berarti di bawah 3. Berarti Anda ini masih belum punya ability, skill, knowledge yang diharapkan. Nah, itu bisa ditolak, ya, rejected, ya. Nah, yang paling baik adalah over the standard, bisa melebihi, ya, diminta 3, Anda bisa ngasih 4, standar Anda tinggi, ya, punya kemampuan yang lebih dari apa yang diharapkan. Nah, itu yang menjadi peluang yang lebih besar. Nah, ingat, tentunya di dalam pelamaran itu ada banyak saingan, ya. Siapa yang terbaik, ya, yang mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan. Oke, berikutnya. Apa the right job for the right man? Nah, job apakah yang diharapkan? Sebetulnya yang di dalam interview itu ada 3 hal. Ya, yang pertama hard skill. Apakah Anda punya hard skill atau tidak? Ya, hard skill itu apa? Knowledge, pengetahuan, dan skill, keterampilan. Ya, jadi punya nggak pengetahuan dengan keterampilan yang diminta? Misalnya tadi saya katakan Anda mau jadi staff ekspor impor, punya nggak pengetahuan mengenai ekspor impor, prosedurnya bagaimana, bill of lading, caranya mengisi dokumen ekspor impor bagaimana? Nah, itu bisa enggak? Dan punya skill enggak? Kalau dikasih formulir bisa ngisi enggak? Ya. Nah, yang kedua, yang ini justru saat ini yang penting sekali, yaitu soft skill. Ya, masalah attitude, sikapnya ini, ya. Nah, apa saja attitude, soft skill yang diminta? Ya, pertama communication, bisa komunikasi. Ya, kalau partner Anda di China bisa komunikasi, ya, mungkin pakai bahasa Inggris atau sedikit-sedikit bahasa Mandarin. Kalau partner Anda di Australia bisa pakai bahasa Inggris, ya, dan sebagainya.
Nah, jadi bisa komunikasi. Ya, yang kedua punya tanggung jawab orang ini. Nah, beberapa budaya itu suka punctuality. Ya, punctuality itu adalah ketepatan waktu. Kalau sudah janji pada minggu depan hari Senin, ya, maka harus ditepati. Ya, jam 7 tetap jam 7 persis, tidak terlambat. Nah, itu punctuality. Ya, dan Anda bisa kerja dengan teamwork dengan orang lain. Tidak mungkin di era sekarang ini bekerja sendiri. Dan punya confident, punya percaya diri. Ya, jujur, honesty, punya motivasi kerja yang tinggi, punya kreativitas, punya sopan santun, etiket, ya. Nah, dan sebagainya. Itu adalah permintaan-permintaan yang oleh perusahaan yang akan merekrut Anda. Dan yang ketiga yang biasanya juga tanya adalah working experience. Ya, pengalaman kerja. Sudah pernah pengalaman berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun? Atau masih belum? Ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang penting kalau Anda interview. Oke, the next. Nah, saya akan memberikan contohnya nanti, ya. Kenapa perlu intercultural skills? Ya, tadi ekspor import ya, sebagai staf ekspor. Tentunya kerjasamanya dengan mancanegara, ekspor ke Malaysia, ekspor ke Singapura, ekspor ke China, ke Jepang, ya. Nah, Anda harus mengetahui budaya antar budaya ini apa saja, ya. Nah, kalau Anda misalnya bekerja sama dengan perusahaan di Filipina, ya. Nah, perusahaan Filipina itu pakai Inggris apa sih? American English atau British English? Karena nanti ada perbedaan. Saya akan tunjukkan sedikit perbedaan, ya. Nah, ini orang yang mengerti, yang mempunyai keterampilan intercultural itu bisa menyesuaikan. Oh, kalau Jepang, Pak Singgi, kalau Filipina, kalau United States, USA, pasti American English. Ya. Nah, tapi kalau misalnya UK, United Kingdom, Kanada, Singapura, Australia, beberapa negara Eropa, ya pakailah British English. Ya, meskipun perbedaannya sedikit, tapi Anda perlu tahu, ya. Nah, di jurusan bahasa Inggris tentunya belajar hal-hal yang seperti ini, ya. Atau itu suatu Inggris yang sudah mendunia, global, ya. Orang sudah tahu Inggrisnya orang Singapura namanya Singlish, ya. Do you like this? Lah, ya. Oke lah. Nah, itu Inggris Singapura, ya. Atau Indonesian English, ya. Ada aksennya orang Jawa dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua yang harus diketahui bagaimana kita punya skill. Ya, tadi itu contoh saja, punya knowledge, pengetahuan mengenai Inggris Amerika. Sekarang punya knowledge, skill, keterampilan. Kalau waktu wawancara ketemu pertama kali, biasanya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Coba ada yang bisa jawab? Kalau ketemu sama pewawancaranya, interviewernya, Anda sebagai interviewee, sebagai applicant, job applicant, pelamar pekerjaan, ketemu lalu bagaimana? Greeting. Kelvin, oh ya, handshaking, very good, Peter, ya, handshaking. Nah, handshaking ini hati-hati, ya. Kalau handshaking sama orang Amerika itu sukanya yang firm, ya, bukan diperkes gitu, enggak, ya, ya kuat, ya. Apa tujuannya? Ini menandakan orang itu punya confidence, serius, ya, di dalam melakukan pekerjaannya. Itu firm. Tapi kalau sama handshaking dengan orang China, jangan firm, ya, mereka kaget semua loh, kok begini? Karena budayanya
itu limb handshaking atau weak. Jadi pegang jabatan tangannya ya asal megang gitu aja. Ya, jadi tidak usah yang erat. Nah, selain jabat tangan, lalu apa yang dilakukan? Kadang-kadang memberikan business card, ya, kartu. Nah, caranya memberikan gimana? Ini kartu saya ya, ini kartu saya. Nah, kalau saya memberikan, apakah namanya itu menghadap saya? Saya berikan pada orangnya. Ini salah, ya. Harus namanya menghadap orang yang nerima. Sehingga ketika dia lihat bisa baca langsung, oh ini namanya Pak Singge, ya Mr. Singge, gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara memberikannya? Kalau Anda ketemu sama orang Jepang, memberikan dengan tangan kiri seperti ini, ya, yang mewawancarai orang dari Jepang, ya perusahaan Jepang, langsung, wah ini pada penampilan pertama saya tidak terkesan, ya ini salah, ya. Yang betul kalau ketemu orang Jepang lebih sopan dengan dua tangan, agak membungkuk, bow, ya, bowing, ya. Jadi menunduk begitu, memberikannya sebagai memberikan hormat kepada orang yang mewawancarai. Ya, itu cara yang benar kalau memberikan kepada orang Jepang. Nah, kalau orang Amerika tidak peduli, dia punya budaya pakai tangan kiri, tangan kanan, ya sama saja, ya semuanya baik. Gitu ya. Tapi orang Indonesia gimana kalau diberikan tangan kiri? Oh, dia tidak suka, ya harus kanan atau kedua tangannya, ya. Nah itu contoh skill, keterampilan. Nah, nanti juga ada speaking skill yang harus diperhatikan. Bahasa Inggrisnya gimana nanti Bapak Gaspar Besin yang akan menguraikannya dengan Pak Yeri. Nomor 3 adalah attitude. Ya, kalau Anda wawancara dengan antar mancanegara, itu attitude-nya itu penting. Jadi sopan santun, etiketnya, ya bagaimana ketemu orang ini, etiketnya bagaimana, ya. Jadi kalau ketemu dengan orang Amerika itu tidak langsung dekat sekali gitu ya, apalagi ini pria atau wanita yang pewawancara dengan yang diwawancara itu dekat gitu ya, setengah meter atau 1 meter, enggak, ya orangnya merasa risih tahu ya, awkward, ya canggung. Biasanya orang Amerika itu 2 meter jaraknya, ya, handshaking, and then distance-nya itu 2 meteran kira-kira. Ya, itu yang nyaman, ya, bagi orang Barat, ya. Nah, kalau ketemu dengan pewawancara dari Saudi Arabia, dari orang-orang di Middle East, ya, itu tentunya tidak 2 meter, dekat sekali, ya. Nah, ini hal-hal seperti itu harus kita ketahui, ya. Smile, senyum itu adalah bahasa yang umum, ya. Semua orang sudah tahu kalau umum, tapi tidak senyum-senyum terus, ya. Nah, jadi jangan fraud, jangan cemberut, wawancara cemberut terus gini. Dari penampilan itu aja orang sudah tidak suka, ya. Nah, silence ini juga penting. Kalau orang Barat senang kalau Anda ditanya jawab, ya. Kalau ditanya diem saja, ya pasif itu, waduh, ini komunikasinya kurang baik. Ya. Eye contact juga penting, ya. Kalau yang mewawancarai orang dari Jepang, Korea, Anda pelototi begitu wawancaranya, wah mereka merasa tidak nyaman, ya. Anda bisa tidak diterima. Harus merunduk sedikit, jangan lihat mata, ya, ke bawah sedikit, ya. Tetapi lain dengan orang Amerika yang wawancara orang Barat, Anda harus lihat orangnya, jangan sampai tidak lihat,
orangnya wawancara, Anda tidak dengarkan atau tidak lihat, ya. Orang merasa bahwa Anda tidak menghargai. Ya, jadi disinilah interculturalnya, bedanya budaya, ya. Kalau menghadapi pewawancara di orang Asia dan orang Barat. Oke, berikutnya Hildan. Nah, ini contoh-contoh tadi perbedaan American English dengan British English. Ya, ada yang spellingnya berbeda, color, satunya pakai U, satunya tidak, center, nah itu. Ya, teller, nah vocabnya berbeda, teller sama cashier. Ya, dua-dua sama kasir. Ya, kalau Anda ke Bank Citibank, itu Bank Amerika, namanya teller. Loh Pak, kok tidak cashier? Ya, itu teller karena American English gitu ya. Ada yang tulisannya sama tapi ucapannya beda. Ya, either, neither, neither. Ya, itu hanya soal variasi. Ini Inggris Amerika, Inggris. Ada yang grammarnya sedikit beda. On the weekend, at the weekend. Ya, stay home, stay at home. Nah, dan sebagainya. Ini kalian bisa lihat, ada yang kerja di hotel, saya itu di first floor, kalau orang Amerika di lantai 1. Ya, tapi orang Inggris mengatakan ground floor. Ya, ground floor. Tadi Anda dengar dari Ibu Mimin dari Haris, ya, kalau memakai tamunya itu dari British, lantai 1 itu namanya ground floor. Ya, begitu. Oke, baik. Berikutnya. Nah, ini tips yang paling penting bagi Anda semua. Jadi first impression itu sangat penting, is very important di dalam wawancara. Ya, jadi appearance-nya Anda itu appropriate enggak? Ya, bajunya, rambutnya, ya. Kalau Anda kerja di sebagai manajer, jadi tadi itu manajer ekspor impor, ya, rambutnya seperti jiprak-jiprak seperti DJ, ya, tentunya nggak diterima, ya toh. Terus bajunya kayak baju yang tidak appropriate, tidak layak, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau Anda ini mencari GM, ya, mencari direktur utama, general manager, wah, wawancaranya mungkin pakai dasi, ya. Pakai dasi, menunjukkan serius. Saya punya confidence menduduki jabatan GM. Nah, etiket dalam wawancara tentunya formal, ya, jangan informal. Ya, jangan ketemu yang wawancara hai, ya, hai itu bahasa Inggris yang informal, tapi good morning itu yang formal. Ya, serius, ya. Ya, boleh nggak sense of humor? Ya boleh, tapi tidak jokes terus, tidak guyon terus, ya. Dan relax, serius tapi santai, sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Apa yang ditanya itu bisa direspon dengan baik, ya. Nah, berikutnya di dalam interview oral interaction-nya itu harus punya 7C. Ya, perhatikan ini 7C. C yang pertama adalah clear. Apa yang Anda ucapkan itu jelas. Ya, maknanya jelas, maksudnya jelas. Ya. Kemudian concise. Concise itunya ringkas. Jangan bertele-tele gitu ya. Ya, kalau wawancaranya banyak orangnya, waduh ini bertele-tele. Saya nggak mau orang bertele-tele. Concrete artinya real. Jangan yang pakai berhayal, bermimpi. Jadi kalau ada pertanyaan ini, berikan fakta yang real. Correct. Ya. Bahasanya harus benar. Ya, jangan pakai bahasa Inggris tensesnya keliru. Ya. I go to work yesterday. Loh, keliru. I went to work yesterday. Ya. Coherence. Jadi punya flowing, punya enak gitu, ngomongnya itu enggak loncat-loncat, jadi ada alur yang enak, complete, ya. Dan yang terakhir adalah
courteous. Courteous itu sopan. Ya, 7C ini adalah tips kalau Anda menggunakan oral. Ya. Dan berikutnya adalah culture awareness atau intercultural awareness, kesadaran mengenai budaya ini. Ya. Kalau Anda lihat ada yang high context culture, ada low context culture. Kalau Anda menghadapi high context culture, misalnya orang Cina, orang Korea, orang Jepang, orang Vietnam, orang Indonesia, orang Saudi Arabia itu high context. Ya, berbeda dengan menghadapi yang low context culture. Orang Amerika, orang Jerman, orang Eropa, orang UK, orang Kanada. Beda. Bedanya di mana? Kalau yang high context itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada interpersonal relationship. Jadi hubungan interpersonal itu menjadi penting ya bagi orang yang high context. Ya, seperti Indonesia. Jadi orang ini bisa hubungan dengan orang lain enggak? Tetapi kalau low context, yang penting adalah memberi penghargaan pada apa yang Anda transaksikan itu, temnya ini sudah jelas, oke, saya tidak perlu dengan hubungan-hubungan yang seperti itu bonus. Tapi yang penting transaksinya jelas. Ya. Dan kalau orang yang low context, komunikasinya itu direct. Ya, langsung ini. Ya. Tapi kalau yang high context Indonesia itu pakai bahasa nonverbalnya dulu juga. Ya, indirect. Ya, banyak pakai gesture, pakai body language ya. Nah, itu yang bedanya. Nah, kemudian apakah being culture atau doing culture? Nah, being culture itu seperti orang Indonesia itu being culture. Who are you? Waktu diwawancarai, interviewernya ingin tahu siapa Anda ini. Who are you? Ya. Nah, biasanya orang being culture, orang Indonesia itu difficult to say no. Ya, sulit mengatakan tidak. Ya. Nolak itu sulit, ya. Padahal tidak mau, ya. Nah, building relation is more important than the business, ya. Jadi membuat satu relasi bisnis itu lebih penting. Itu orang being. Nah, kalau orang doing, misalnya orang Amerika, itu nggak melihat who you are you, tapi what can you do? Kamu bisa apa? Kamu mampu apa? Ya. Dan biasanya orang Amerika itu bisa mengatakan no, ya. Mau ini tidak, no, langsung ditolak gitu ya. Tetapi give explanation, beri penjelasan mengapa tidak. Ya. Dan yang penting adalah hasil kerja kinerjanya, resultnya. Nah, ini ada beda budaya. Ya, jadi Anda harus tahu siapa yang perusahaan mana ini yang mewawancari saya. Ya, pakai budaya being atau budaya doing. Ya, budaya high context atau low context. Nah, ada lagi budaya yang polikronik. Ya, polikronik itu budayanya ada di Indonesia, banyak orang Korea, orang Thailand, Hong Kong, Taiwan itu polikronik. Polikronik itu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi maksudnya kerjanya serabutan. Ya. Nah, biasanya orang polikronik itu mudah mengcancel janji. Ya, janji besok dibatalkan. Ya. Nah, itu orang polikronik, ya. Nah, kalau appointment jam 7, datangnya 7 lebih 15, lebih 10. Jadi jamnya itu fleksibel. Itu orang polikronik. Tapi orang monokronik itu tidak seperti itu. Dia tidak suka kerja macam-macam sekaligus, terima telepon, nulis ini, ngomong sama, waduh, bingung, ya. Orang monokronik itu satu kegiatan dalam satu waktu saja. Ya, dan dia akan menghargai waktu. Kalau janji besok, ya itu janjinya harus tepati besok. Ya, dan appointment itu kalau jam 7 ya jam 7.
Ya, kalau lebih dari itu dia tidak suka. Nah, itu orang-orang monokronik, orang Amerika, Australia, Swedia, Belanda dan sebagainya. Jadi kita tahu culture-nya ini orang yang bagaimana. Ya, ini kesadaran culture itu merupakan salah satu tips keberhasilan dalam interview. Dan yang terakhir adalah performance waktu interview itu. Ya, performance itu bisa verbal dengan kata-kata. Kalau ditanya ya jawab. Jangan sampai pertanyaan A jawabannya B. Jangan. Pertanyaan A jawaban A. Ya. Sorry. Bicaranya jelas, benar, fluent artinya lancar, confident, punya percaya diri, ya, dan bicarakan kemampuannya. Jangan yang dibicarakan kelemahannya, ya. Orang-orang wawancara kok yang bicarakan kelemahannya, kemampuannya. Saya bisa ini, saya punya pengalaman ini, ya, sehingga orang yang wawancara akan terkesan baik kepada Anda. Nah, non-verbal tadi saya sudah mengatakan, bagaimana tone-nya itu. Kalau tone-nya tinggi, ngomongnya tinggi, waduh, nada marah. Ya. Kalau ngomong sama orang Jepang, eye contact yang melototi, tidak senang, ya pasti Anda bisa ditolak, ya, karena Anda termasuk seperti attacking, ya. Nah, Anda tahu bagaimana Boeing, ya. Kalau culture di orang di Indonesia, wawancara Indonesia kan ada begini, ya. Kalau dalam pandemi ini ya tidak salaman, ya. Pakai ada cara-cara yang bisa dipakai. Oke, ini tips dari saya. Berikutnya. Berikut Hildan slide-nya. Nah, ini hal yang penting, ya. Kalau Anda bisa salamnya saja dan bisa ngomong thank you-nya dari bahasa itu, kalau Anda diwawancari sama orang China, ya bisa ni hao itu hello-nya, dan xie ya itu thank you-nya, itu sudah lumayan, ya. Anda akan dihargai, ya. Ketemu sama orang Korea, annyeonghaseyo, ya, kamsahamnida. Nah, itu bisa hello-nya dan bisa thank you-nya. Ya. Atau ketemu dengan yang dari Arab, ya. Ada perusahaan-perusahaan asing dari Arab, Anda ngomong assalamualaikum, syukran, ya, toji syukran. Nah, itu wah. Ya, atau ketemu dari India, orang India, bahasa Hindi, namaste, ya, trik thank you-nya shukriya, ya. Nah, kalau ketemu perusahaan Jepang, ya, Poppan misalnya, ya, sawadee-krap, kalau laki krap, kalau perempuan sawadika, ya. Kalau terima kasih kopkun krap, konkupka, ya. Nah, kalau Anda kerja di Filipina, kumusta, ya, itu kalau hello-nya. Nah, kalau thank you-nya salamat, ya. Nah, dan sebagainya. Ini hanya sebagian tips, ya, tips supaya Anda sukses diterima di dalam interview. Ikut slide-nya. Nah, so job interview are like first dates. Seperti pacaran, ya. Anda kalau janji pertama pacar itulah sepertinya job interview, ya. Impresi pertama bagaimana? First impression-nya gimana? Ya, waduh, menggetarkan hati. Nah, itu yang membuat orang bisa diterima apa ditolak, ya. Nah, jadi biarlah dengan Anda mengetahui pengetahuan, punya keterampilan, skill, dan punya attitude, punya awareness untuk cultural awareness ini, Anda bisa sukses di dalam interview pekerjaan yang menyangkut mancanegara. Ya, seperti alumni bahasa Inggris bisnis yang banyak sekali kerja di mancanegara, ya, dan tentunya tidak memperoleh
rupiah, ya. Di Malaysia dia dapat ringgit, di Jepang dia dapat yen, di Australia juga dapat dolar, ya. Nah, itulah yang mungkin menjadi sharing kami, ya. Kalau Anda ingin lebih lanjut bergabung ilmu ini, silakan. Itu ada di jurusan Bahasa Inggris Bisnis Politeknik Ubaya. Thank you, gracias, yes, 谢谢, ya.